Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk lecture ketiga ini. Jadi kita akan masuk kepada lecture ketiga, namun sebelum itu izinkan saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qauli. Wasiratan min ahli. Saya menyebutnya wasiratan min ahli. Kalau ada yang tidak cukup dari saya, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menggantikannya. Tidak pula lupa saya ucapkan kepada Kaprodi Nautika, eh, Kapten Obed, ya, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pemaparan di lecture keempat saya kepada Kapten Obed Lumalan Bijang. Terima kasih atas kesempatannya untuk membawakan materi meteorologi pada lecture keempat ini. Yang rencana akan kita bahas adalah sebentar. Yang rencana akan kita bahas adalah uh, clouds and types of rain atau awan-awan dan jenis hujan. Namun sebelum itu ada baiknya kita kembali kepada tugas kita yang sebelumnya pada lecture ketiga. Saya izin melampirkan pada tugas kita yang ketiga. Kawan-kawan tolong lihat. Oke, apakah ini terlihat? Belum. Terlihat ya? Ya, Gip. Baik. Oke, ini adalah tugas kelompok kawan-kawan. Kita sama-sama mengerjakan, boleh ya? Oke. Boleh. Baik, apakah kelompok 1, 2, 3, 4 ready? Ready ya? Dari Gip. Juga siap dengan alat hitung-hitung saya. Oke, nah soal yang saya berikan kepada pertemuan sebelumnya pada lecture ketiga itu adalah mana nih? Soal yang saya bagi kemarin. Oke, di sini ya. Oke, pada soal nomor 3, pada soal pada kelompok 1, eh, yang kita bahas tentang temperatur 31 derajat, ya, di sini ya. Kelihatan ini ya? Ya, Gip. Oke, eh, dengan mengandung uap 44,9 eh, milibar, ya. Baik, kita buka untuk tabel Renault-nya. Eh, 44,9 itu posisinya pas ya, pas ya. Ya, Gip. Oke, yang ditanyakan RH-nya, oh enggak, 30,3 milibar ya, uap airnya ya. Saya salah. Jadi pertanyaannya temperaturnya 31 derajat, sedangkan tekanan uap air jenuhnya itu baru ditemukan sebanyak 30,3 milibar ya. Benar Ya, ya? Gip. Ya. Baik. Oke. Pertanyaannya adalah eh, 30,3 milibar kita sudah dapat. Kemudian berapa 31 derajatnya? Di sini kawan-kawan bisa lihat. Ini kelihatan ya? Atau terlalu kecil? Terlalu kecil, Gip. Saya perbesar ya. Kelihatan kayak, kelihatan dah. Nah, bagaimana bro? Jelas Jelas sudah, kayak, Gip. sudah jelas kayak. Baik.
Pak Ketua dibantu ya. Aswar juga saya jadikan co-host. Siapa tahu ada teman-teman kita yang terlambat masuk. Oke. Itu Muhammad Ridwan wakilnya, Gip. Muhammad Ridwan, baik. Muhammad Ridwan. Oh ya, wakil ya. Ya, Gip. Maaf Pak Wakil, saya agak sedikit hampir lupa saya. Mana dia? Ada itu, Gip. Oke. Pak Wakil dibantu ya Pak Waka. Kalau ada yang masuk, silakan diajak masuk aja. Oke, saya lanjut. 31 derajat Celcius menunjukkan berapa, Bro? Kelompok 1? 44,9. Baik, 44,9. Artinya 30,3 dibagi dengan 44,9. Hasilnya 674. Betul? Dan betul hasilnya 67,4%. Ya. Boleh kita lihat dari sini. Sebentar, saya bukakan. Ini terlihat? Kalkulatornya terlihat ya? Iya, Pak. Ya, Gip. Terlihat, Gip. Ya, ini biar jelas barang itu kan. Tunggu, saya bukakan semua. Ini. Kemudian tabel Renault. Oke. Begini kelihatan ya? Kelihatan, Gip. Oh, wah. Oke. Benar tidak dari hasil yang diberikan bahwa 30,3 dibagi dengan 44,9. Hasilnya 0,674. Kemudian saya kalikan 100. Karena 100% ya. Sorry. 100. Hasilnya 67,4%. Kemudian saya tanyakan kembali. Pertanyaan yang kedua adalah, mana soalnya? Oke. Soal yang kedua, jika udara tersebut didinginkan, maka pada temperatur berapa dia menghasilkan kondensasi, ya? Benar ya? Pada temperatur berapa? Nah, sedangkan yang kita dapatkan saat ini bahwa uap air diketahui 30,3 ya. Oke. Kalau 30,3, di sini tidak ada 30,3, Bro. Yang ada adalah berapa, Edil? Kau ketua kelas kau. Yang ada 31, Gip. 31,7 dan 31 dan 44,9, Gip. yang benar aja lu. Ulang, berapa? 31,7 dan ini kan kau 30,3 kan? ya, Gip. Nah, tidak ada 30,3 di sini. Yang ada hanya 31,7 dan 31,7 dan ada yang bisa bantu teman-temannya? 9,9, Gip. 29,9, Kip. Betul, 29,9. Artinya dia berada di antara 25 derajat dan 24 derajat. Benar? Benar. Oke, dengan artian bahwa 25 ditambah 24, Dibagi 2. mantap. Wah, jago semua mau kau ini, ay.
Nah, itu Maki. Kemudian dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 24,5 derajat Celcius. Artinya memuai pada 24,5 derajat Celcius dengan tekanan uap air yang mencapai titik kenyangnya sebanyak 30,3 milibar. Karena di 30,3 milibar inilah mencapai 100%-nya. Dapat ya? Jadi Aswar kemarin yang tanya ini, kenapa kok tidak ada dalam tabel? Begitu ya. Nah, inilah jawabannya. Oke? Nah, setelah itu, saya ingin mencari kira-kira di ketinggian berapa dia mencapai kondensasi. Ya. Artinya, pada 24,5 derajat Celcius sudah ditemukan titik kondensasinya. Benar kan? Oke. Kemudian saya tanyakan pada pada ketinggian berapa, Pak? Oke. Jadi caranya adalah dari soal pertama 31 derajat Celcius, 31 derajat Celcius saya kurang dengan 24,5 derajat Celcius. Benar? Benar, Kep. Oke, hasilnya 6,5. Dengan secara tidak sengaja, ketentuan dalam tabel Reynolds adalah setiap 1 derajat Celcius dikalikan 100 meter. Artinya, pada ketinggian 650 meter lah, terjadi apa? Kondensasi, Kep. Kondensasi. Baik. Oke. Saya berikan giliran kepada mungkin pada kelompok 2. Kelompok 2, apakah ada yang bisa mewakili? Oke. Ya, enggak apa-apa. Kau juga suara, enggak apa-apa. Bentar ya. Profesor. Sembari menjelaskan. Baterai. Mana nih? Ini kelompok berapa nih? 3 ya? 3, Pak. 3. Ini 1. Oh, belum terbuka kelompok 2 ya? Enggak. Kalau kelompok 2 itu Cap 28,4 milibar. Iya, sebentar. Saya ke lecture. Tugas. Oke. Kelompok 2. Nah, kita ke kelompok 2. Siapa yang mau menjelaskan? Biar suara aja Cap. Aswar, go ahead. Pertanyaannya apa, Aswar? Pertanyaannya, Kep, temperatur udara Enggak, yang diketahui apa dulu, Dek? yang diketahui, Kep, eranya, Kep, Apanya? 28,4 milibar, Oke. Kep. Ah? 28,4 milibar. 28 milibar. Baik. Apalagi? Jelaskan. Titiknya, Kep, 30 derajat. 30 derajat temperaturnya. 30 derajat. Saya pindahkan ya ke 30 derajat. Di sini kamu bisa lihat 30 derajat. Bentar. Saya perkecil. Biar teman-teman bisa lihat. 30 derajat. Baik. Saya arahkan ke 30 derajat. Saya sudah di 30 derajat. Go ahead, Aswar. Diketahui 28,4 milibar. 28 milibar. Oke. Terus? Dulu, Kep. Kabur dia, Kep. Sinyalmu atau sinyalku? 2,4 milibar. Oke, terus?
Hasilnya 0,66,9. Nah, Dikasih 100%, jadi hmm. hasilnya 6,9%, Gap. Baik, kita sama-sama hitung. 28,4 dibagi dengan 42,4 Milibar, Gap. milibar. Oke. Oke, betul. 0,669 atau 66,9 untuk Oke. dipresentasi ya. Untuk RH-nya ya. Ya, kalau presentasinya Cap 66,9% Cap. Betul. Oke, jawaban nomor 2. Nomor 2, Gap. Diketahui tekanan uap air Ya. P kecil 28,4 milibar. Oke, berarti ada di antara di sini 23 derajat Celcius tambah 24 derajat Celcius. Oke, betul. Dibagi dua sama Baik. dengan 47 derajat Celcius. Baik. Dibagi 2 lagi, Gap. Hasilnya 23,5 derajat Celcius. Baik. Saya dapat. Kemudian berarti di temperatur berapa Anda mengalami kondensasi? Di 23,5 derajat Celcius, Gap. Alhamdulillah. Sudah dapat poinnya. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga. Di ketinggian berapa itu, Bro? Ketinggian diketahui temperatur awal, Gap, 30 derajat Celcius. Baik. Di kedua Dikurangi 23. 23,5. Kurang 23,5. Baru Hasilnya dikali 100 Cap, Kali 100 meter. meter. Hasilnya Betul. 6,5 kali 100 meter, jumlah total 650 meter Cap. Luar biasa. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Oke, ada yang ingin tampil lagi? Atau kita lanjut ke materi? Jadi pas aja nih Cap. Hah? Nanti dia asal nih Cap kalau kurang anu Cap, kita asal-asal lagi Cap. Nah, saya senang ini karena alhamdulillah walaupun tidak semuanya terdeliver, tetapi saya minta tolong ya Asir Aswar yang sudah paham bagikan ke kawan-kawannya. Nanti kalian akan jadi perwira. Saat di perwira di kapal niaga itu sangat penting ini. Ya. Ya, Gap. Cap. Baik. Izin sebentar Cap. Baik. Silakan. Saya tip kamera dulu Cap. Baru saya ke depan Cap. Saya mau mengetahui ini semua ini Cap di dalam kapal saya. Nah, biar sesuai kan? Siap Cap. Ya, nanti yang berada di atas kapal saya minta tolong siapkan logbook kapalnya. Kalau ada kapten saya minta izin ke kapten, mohon izin saya mungkin pinjam logbooknya. Karena ini ada hubungannya dengan lecture keempat kita nanti tentang clouds dan types of rain. Ya. Oke. Sebentar saya ada lagi mungkin kelompok 3 atau siapa yang ingin tampil, monggo. Saya berikan kesempatan. Kelompok 3 siapa perwakilannya? Ada yang mau? Jangan ragu, Bro. Kalau disimpan-simpan barang ini nanti sayang rasanya. Kelompok 3 perwakilan. Siapa-siapa kelompok 3, Aidil? Kelompok 3 Hmm. Hasan, Ya. Hendra Irwan Juswandi sama Muhammad Reza. Nah, salah satunya siapa? Siapa yang ingin menjelaskan?
biar kita tidak terbuang-buang waktu ya. Ada? Atau enggak nanti saya tunjuk Hasan mungkin. Hasan, Kayaknya di jalan dia kayak tadi itu Hasan gitu. oh terus siapa? Hendra. Coba Hendra, Muhammad Reza, Kep. Muhammad Reza. Muhammad Reza, go ahead. Iya, Kep. Bisa dibantu saya jelaskan? Iya, Kep. Ya, boleh, boleh. Monggo bro, silakan. Nah, kondensasi pada temperaturnya 29 derajat Celcius. Temperatur saat itu 29 derajat Celcius. Iya. Baik, terus Uap airnya 27,8 milibar. di milibar di kopi. Berapa RH-nya bro? Nah, maka RH-nya 40,0 milibar. Dari mana kau dapat milibar? 40,0. 27,8. 27,8 Oke, dibagi 40,0. 40,0. Ya, Kemudian, hasil 29 derajatnya tuh, Pak. Hah? Dikali 100%. Oke, Seperti kemarin kan? Jadi hasilnya 27,8 dibagi 40,0 hasilnya 0,695 ya berarti berapa persen? dikali 100%. 69,5% ya. Ya, 0,695 dikali 100%. Jadi hasilnya 69,5%, Pak. Luar biasa. Baik. Kemudian di temperatur berapa Anda mengalami kondensasi? Ini 27,8 ya. Jadi kondensasi pada temperaturnya 27,8, Pak. Salah mau itu. Dia mengalami kondensasi pada temperatur berapa? 22,5. 22,5. Dari mana saya Ya. bisa dapat 22,5, bro? Hasil dari 23 derajat ditambah Oke. 22 dibagi Oke. 2. Kenapa mesti saya ambil 23 sama 22? Karena 23 derajat Oke. itu 28,1. Kalau Oke, 20 terus? derajatnya 26,4. Oke, jadi begini. Titik tengahnya kenapa saya mesti ambil 23 tambah 22? Karena saya tidak menemukan tekanan uap air 27,8 pada tabel Reynolds. Benar kan? Ya, Tidak ya, ada tidak 27,6 toh? Di sini. ya, tidak menemukan. Jadi kita ambil titik tengahnya, Kep. Betul, interpolasi. Ya. Oke, 22,5 derajat Celcius. Kemudian di ketinggian berapa saya bisa dapat itu kondensasi? Dia mengalami kondensasi? Jadi temperatur awal Oke. 29 derajat Oke. dikurang temperatur kedua 22,5 derajat Baik. dikali 1 meter. Baik. Hasilnya? Hasil dari 29 derajat dikurang 22,5 hasilnya 6,5. 650 meter. Dikali 100 meter. Jadi Iya. hasil 650 meter. 650. Oke. Terima kasih, bro. Lanjut. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ini ya? Bukan ya? Itu kelompok 3, Kep. Oke, kelompok 4. Tampil ke depan. Kelompok 4. Pak Muhammad Ridwan bisa jadi perwakilan. Wakil ketua. Langsung. Wakil ketua, go ahead. Maaf,
Maaf, Cap, saya lagi di jalan ini, Cap. Lagi di jalan. Lagi Oh. bawa motor, Cap. Ada yang bisa ganti tawa? Virgo, Virgo. Virgo? Ya? Kira-kira ada? Virgo atau Swandi Cap. Riswandi ya? Swandi Cap. Swandi, go ahead. Swandi? Monitor. Soal 28 derajat Celcius, 26,1. Guys, Ya. Saya mendengarkan, bro. Go ahead. Anda berada di 28 diketahui derajat. temperatur awal 26,1. Ya. 28 derajat, 26,1 naik 26,1 milibar. milibar. Oke, go ahead. Berapa Diketahui relative humidity-nya? Kayaknya lagi di keramaian brother ini satu nih. ya, alang karaoke di Hah? orang karaoke di bawah di mesroom. Oh. Oke. Oke. Berapa relative humidity-nya? 26,1. Hah? Yang benar aja 26,1. Berapa lagi? 37,7. Salah. Jadi relative humidity-mu 37,7 ini didapat dari 28 derajatmu, bro. Ini ya. Coba lihat ini. Tabel ini. Ya. Dapatnya 37,7. Ya kan? Loh, ini sebentar. Mati saya punya ini, handphone. Bentar ya. Hey, Mem. Oke. 37,7. 37,7. Jadi jadi 26,1 dibagi 37,7 dikali 100. Oke, hasilnya 69,2%. ya, jadi relatif humidity-nya adalah 69,2%. Oke, berikutnya saya tanyakan pada temperatur berapakah Anda mengalami kondensasi? Kalau dari titik jenuhnya mencapai ke 26,1 milibar. 21,5. 21,5 derajat Celcius. Anda yakin? Siap. Dari mana saya dapatkan 21,5? Dari 22 ditambah 21 dibagi 2. Roger. Karena dia tidak ada dalam tabel Renault 26,1 milibar. Yang ada cuma 24,8 dan 26,4. Maka saya ambil temperatur 22 ditambah 21 bagi 2. Oke. Cap, dulu Cap. Saya sudah dipanggil kapal besar mau sandar. Oh, go ahead. Saya... Hati-hati ya. Terima kasih Safety Cap, first. pengertiannya Cap. Baik. Cap. Oke, di ketinggian berapa saudara? Siapa tadi namanya? Swandi. Ya, di ketinggian berapa Swandi mencapai kondensasi? Di ketinggian 650 meter Cap. Dari temperatur awal 28 derajat Celcius. Oke. Ukuran temperatur kedua
21,5 derajat Celcius dikali 100 meter. Roger. Nah, pertanyaannya, saya ingin bertanya, kenapa semua jawabannya ketinggiannya 650 meter ya? Ada yang bisa jawab? Nih, 650 semua ini. Hah? Ada yang bisa jawab? Nggak ada, Cap. Hah? Nggak ada, Karena Cap. interpolasinya, Cap. Interpolasi. Ada lagi? Ambil tengah pertengahannya dia. Apa? Pertengahan, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi selain itu? Ada lagi selain itu? Nggak ada, Cap. Tidak ada. Baik. Oke. Saya izin meluruskan. Tadi siapa yang bilang interpolasi? Saya, Muhammad Cap. Reza kayaknya. Oh, bisa. Muhammad Reza. Muhammad Reza, terima kasih. Saya apresiasi atas keberaniannya. Ya. Tetapi ada yang ingat materi saya yang ini? Atmosfer. Hah? Atmosfera yang pertama. Ada yang ingat? Ini, Cap. Baik. Berikut saya akan jelaskan kenapa mesti 650. Ya? Ya? Ya, Cap. Coba saudara-saudara semua melihat, kawan-kawan melihat. Ya. Jarak antara mesosfera ke troposfera itu, termosfera itu berapa? Dan perhatikan jarak antara mesosfera ke termosfera, berapa jaraknya? Kabur dia, Cap, di hati. Kabur ya? Yep. Saya perbesar. Ini saya memperlihatkan kepada kalian bahwa betapa adanya hubungan antara materi-materi yang saya bawa. Ya? Ya, Cap. Oke. Perhatikan ini. 90 km ke 800 km. Benar? Benar tidak? Benar, Cap. Oke. Kalau 800 saya kurangi 90 berapa, bro? 10, Cap. 710. Artinya, bro, 650 itu sudah hampir mencapai batas ambangnya. Ya? Makanya semua rata-rata itu pada 650. Nah, disebutkanlah terakhir pada materi saya bahwa setiap perubahan pada massa udara yang saya maksudkan pada humidity ini, rata-rata itu mengalami perubahan di 500. Kenapa? Karena ini adalah awal mulanya. Dari 500 ke 700 itu sudah mulai perubahan yang namanya kondensasi. Paham ya? Cap. Dapat ya? Dapat, Cap. Makanya berapapun kau kali, kok kenapa 650 semua? Lah iya. Karena inilah yang saya maksud. Bahwa perubahan terjadi itu dimulai dari 500 meternya. 650 exactly your cloud is coming. Persis bagaimana cloudmu itu terbentuk. Dan di 700-nya adalah penutupnya. Oke? Nah, pelajaran-pelajaran inilah yang akan ada hubungannya dengan awan dan hujan. Ya. Jadi ada hubungannya antara clouds dan types of rain. Oke? Mari kita simak sama-sama, kawan-kawan. Baik, sebelum saya ke sana, saya akan memperkenalkan lapisan-lapisan awan. Siapa yang ada di atas kapal saat ini?
Siapa yang ada di atas kapal saat ini? Ada yang bisa bantu saya? Ini Sip. kelihatan ya? Bentar. Saya coba bagi. Oke. Ada teman-teman yang di kapal yang bisa bantu? Saya cuma butuh logbooknya. Ada? Halo? Saya hanya kerja yang di kapal ini, Kep. Oke. Baik. Kan di kapal ini. Di sini ada kayaknya Muhammad Rizky Maulana. Rizky Maulana monitor. Tidak ada ya? Baik. Saya ke materi lecture 4 kita yaitu awan. Ini terlihat ya? Terlihat, Kep. Terlihat Kep. Oke, baik rekan-rekan. Terima kasih. Nah, berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis awan. Ya, materi telah saya bagi kepada ketua kelas. Jika kawan-kawan ingin melihatnya, boleh melihat di situ dan nanti akan saya bagikan link kembali untuk dapat diperhatikan kembali. Ya, kita coba masuk ke sebentar. Saya buka dulu logbook kapal. Saya rasa bisa. Saya ke logbook kapal. Di jalan nih. Belajar aja. Di jalan. Oke. Ini kayaknya tidak kelihatan ya. Relegasi, pedoman kemudi, variasi. Oke. Ini. Nah, biasanya ada. Di kapal itu disebutkan untuk cuacanya ya. Ada Kep, tapi saya lagi mau naik ke tonggak Kep ini. Kep. Kayaknya ini Kep ya. Bukan ini Kak Kep. Yang mana itu? Ini Saya. bentar saya bentar dulu, Kep ya. Boleh, nanti bagi ke ketua kelas kita sama-sama lihat. Ini Kak Ada Kep. yang bisa bantu foto kah? Lebih bagus Saya lagi. jelas Kep. Ini bilangan awan Kep. Mana? Ini bukan ini Kak yang bilangan awan Kep. Bukan. Yang mengetahui oh, ini Bukan. Saya minta di buku logbooknya. Bisa kalau difoto? lookbook kalau lookbook saya sementara Nah, karena kita itu. terang Kep. Tidak Mau apa-apa, ini Kep. kasih kosong, Min. Tidak masalah, bro. Tidak saya koreksi, Ji. Aman. Bisa difotokan saya itu, dikirim nanti. Nanti saya Kep, saya mau ke Tongkang dulu Kep. Boleh. Nanti minta ketua kelas ya. Saya kirim ke grup aja nanti Kep. Boleh. Izin dulu Kep ya. Monggo, silakan ya. Ya, Saya terima begini kasih ya. transit, Kep. Transitmen Kep. Yo, go ahead. Oke. Kita kembali ke materi tadi. Mana barang itu? Oke. Saya kembali izin share. Oke, ini terlihat ya.
Lihat, Kep. Bentar. Oke, saya Profesor. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah jenis awan yang ada di wilayah-wilayah kita. Ya, ini tulisannya ini 6.000 meter, ini 2.000 meter. Jadi ada namanya high clouds, ada middle clouds, dan low clouds. Artinya awan tinggi, awan tengah, dan awan rendah. Ya, masing-masing memiliki bagian. Ada namanya cirrus, ya, yang paling tinggi. Dia bentuknya seperti pisau-pisau kecil, ya, kayak sayatan-sayatan. Kemudian ada cirrus cumulus, kemudian cirrus stratus, ya. Kemudian ada altostratus. Dari pecahan ini menjadi terpecah begini besarnya. Kemudian altocumulus, ya, dia membentuk bulatan-bulatan kecil, ya. Kemudian stratocumulus, ya. Kemudian cumulus. Nah, cumulus ini akan terbagi nanti. Jadi ada cumulus di sini ada cumulus, bentar. Dia menggambarkan ada cumulus humilis dan ada cumulus congestus dan cumulus nimbus. Ya, jadi ada cumulus nimbus. Ya. Nah, sebelum kita ke arah sana, ini saya akan perkenalkan kawan-kawan satu-satu. Ya. Nah, cumulus nimbus inilah yang sering terjadi di kawan-kawan hingga tidak bisa membedakan antara nimbus stratus dengan cumulus nimbus. Yang mana sebenarnya ini barang. Ya. Oke. Baik, kita akan mengkaji lebih dalam. Jadi golongan-golongan awan telah saya bukakan tadi, ya. Cirrus dan cirrocumulus dan cirrostratus itu awan tinggi yang mencapai 6.000 meter ke atas. Ya, kemudian ada awan yang disebut tadi middle, ya. Middle itu antara 6.000 sampai 2.000, ya. Jadi ada altocumulus, ada altostratus, ada nimbostratus, ada stratocumulus dan low stratus. Nah, bagian keempat ini adalah bagian cumulus yang sering saudara-saudara temukan. Rekan-rekan temukan itu, baik itu cumulus humilis, kemudian cumulus congestus, dan cumulus nimbus. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan. Tadi saudara Asir memperlihatkan tuh. Ada CC, CI, CIC, CS, AC, AS, NS, SC, ST. Ya. Nah, ini semua. Kawan-kawan bisa screenshot ini barang karena di anjungan itu sering ditemukan. Ya, atau mungkin ada di materi yang telah saya bawakan tadi, saya sudah bagi. Nah, kita ke arah seperti apa sebenarnya cirrus itu. Bahwa dia adalah sejenis awan tinggi yang berbentuk seperti mata pancing atau seperti bulu ayam. Kecil. Ya. Ya, awan cirrus itu tersebut nampak dia terlihat putih bersih. Nah, ini contohnya. Saya kasih lihat gambarnya. Begini dia gambarnya. Kecil-kecil. Ya. Dan seperti ini. Ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa mengenali itu. Seperti yang saya lampirkan tadi gambarannya bahwa cirrus seperti ini. Ya. Dia bentuk slice-slice. Kemudian saya ke cirrocumulus atau CIC. Jadi diperbaiki kalau di kapal kita temukan, perbaiki istilahnya. Karena istilah-istilah ini saya dapat memang dari Marine itu sendiri. Nah, sejenis awan ini dia seperti bulu domba atau sisik ikan. Ya kan? Dia kecil-kecil, kemudian menggumpal-gumpal dia. Ya. Dapat dilihat seperti ini gambarnya. Ya, dia kecil tetapi awan birunya itu masih banyak terlihat. Yang mendominasi itu awan biru. Ya. Nah, nanti akan ada perubahan bagaimana dia berubah dari cirrocumulus menjadi mungkin ke stratocumulus. Ya. Akan saya perlihatkan.
Kemudian ada yang disebut cirrostratus. Cirrostratus ini sejenis awan tinggi yang berbentuk seperti layar. Nah, jadi dari slice tadi itu, ya, karena dia berkumpul akhirnya menjadi satu layar dia. Tetapi masih dominan warna birunya. Artinya kita masih bisa lihat awan biru. Oke. Kemudian kita ke altocumulus yang tadi saya sebutkan. Bahwa ternyata altocumulus, kalau cirrocumulus ini bergabung, ya, cirrocumulus ini bergabung, ya, ternyata dia akan membentuk altocumulus, ya. Nah, makanya disebutkan di sini bahwa cuman jeleknya dia adalah awan menengah, jadi dia agak di bawah dia posisinya, ya. Kemudian dia lebih tebal. Jadi makanya di sini disebutkan bahwa awan menengah yang berbentuk serupa dengan awan cirrocumulus seperti bulu domba. Namun jaraknya agak sedikit dekat dari mata penilik. Ya. Kalau saya sebutkan mata penilik, kawan-kawan tahu ya? Paham ya? Kalau kita bilang mata penilik, kawan-kawan tahu ya? Iya. Baik. Sebentar, izin screenshot. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, dari gambaran ini, kawan-kawan bisa lihat bahwa ternyata altocumulus ini dia dari cirrocumulus rupanya. Ya, yang tadinya dari atas turun ke bawah dia. Ya. Kemudian kita lanjut ke arah altostratus. Nah, dia juga berupa layar. Jadi kalau kita tadi sebutkan bahwa cirrostratus itu berupa layar, ini juga berupa layar. Cuman dia lebih rendah. Yang mendominasi malah awannya, makanya terlihat abu-abu dia. Ya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Jadi dia itu bentukan dari cirrostratus seperti layar, cuman dia berbentuk abu-abu. Jadi birunya itu sudah tidak banyak kelihatan lagi. Ya. Oke. Nah, saya lanjut kepada nimbus stratus. Nah, nimbus stratus ini prinsipnya berbentuk serupa seperti altostratus. Nah, kita ke altostratus dulu. Altostratus. Nah, kan? Jadi dia bentuknya seperti altostratus. Cuman karena bergumpal banyak, akhirnya dia mengakibatkan terjadinya hujan. Karena ketebalan awan yang dimaksud. Ya. Nah, ini kejadian pada saat nimbus stratus. Ya. Bagaimana kita bisa ketahui kalau kawan-kawan di laut biasa lihat itu ada bagian sendiri yang hujan? Ada nggak yang pernah lihat seperti itu? Kalau di laut. Ada Gap. Kelihatan kan biasanya kan? Oh, hujan daerah sana. Berarti itu yang kau maksud adalah nimbus stratus. Ya. Dia amat tebal sehingga sinar matahari itu sama sekali tidak terlihat sudah. Ya. Kalau tadi yang biru tidak kelihatan, ini malah mataharinya sudah tidak kelihatan. Ya, karena terhalang. Kemudian ada yang namanya stratocumulus. Nah, stratocumulus ini dia hampir seperti altocumulus. Cuman posisinya dia low, rendah. Dia ada di posisi rendah. Ya. Ya. Jadi dia tetap berbentuk bulu domba. Cuman bulu dombanya itu dia sudah terpecah-pecah. Ya. Tetapi membentuk besar-besar dia seperti ini gambarnya. Ya.
Kemudian di bawahnya itu, mana saya punya mouse ini? Nah, di bawahnya itu berwarna abu-abu ini. Ini. Ya, di bawahnya nih. Jadi dia itu seperti altocumulus, tetapi bukan altocumulus. Karena altocumulus itu berada di atasnya lagi. Ya. Nah, yang mana yang saya sebutkan altocumulus kalau di gambar ini? Ada yang tahu? Itu yang hitam-hitam di bawahnya yang putih, Gip. Mana? Ini. Iya, Gip. Ini kau bilang altocumulus? Iya, Gip. Salah. Altocumulus itu yang ini, bro. Dia berada di posisi biru. Di atasnya ini. Hmm. Altocumulus itu tidak berwarna putih, tidak berwarna abu-abu dia. Dia bening. Seperti ini. Ya, saya kembalikan. Mari kita lihat altocumulus. Benar enggak? Tah? Iya, Putih Gip. dia. Oke? Iya, Gip. Oke. Nah, cuman di sini birunya kelihatan. Birunya kelihatan. Ya. Jadi tetap dominan biru. Walaupun kita melihat gumpalan-gumpalan itu. Nah, kemudian ada namanya low stratus. Kalau ada yang pernah ke Lolai, ya. Ke Lolai, dia itu sudah menyentuh permukaan bumi. Yang mana yang saya bilang di sini low stratus ini. Barang ini. Ya. Jadi dia itu kelihatan kabut kalau di gunung. Ya. Makanya, kabut ini. Bukan. Itu ternyata low stratus yang kamu lewati. Tapi kalau kalian lewat, ya, kawan-kawan lewat, ini kalau kalian lihat gambarnya nih, mungkin gambarnya tidak terlalu bagus ya, tetapi seperti ini gambarannya. Ya, seolah-olah ini saya lagi berlayar, mungkin saya lihat gunung, kemudian saya lihat awan yang sejajar dengan dia. Itulah yang disebut low stratus. Ya, serendah-rendahnya awan yang kita lihat. Ya. Kemudian, nah, kita masuk ke cumulus humilis. Jadi cumulus humilis, ya, kemudian cumulus congestus dan cumulus nimbus itu adalah golongan keempat, ya, awan-awan golongan keempat yang saya sebutkan tadi. Yang ini. Golongan keempat ini. Ya. Dia kenapa dimasuk dalam golongan keempat? Karena dia itu bertahap. Ya. Kalau kita melihat cumulus humilis, saudara-saudara akan melihat hampir seperti stratocumulus dan hampir seperti low stratus. Ya kan? Kenapa? Karena gambarnya, ya, cumulus humilis itu dia membentuk awan-awan kecil. Ya, cuman lebih rendah dan jaraknya itu hampir sama dengan low stratus. Jadi kalau low stratus ini terpecah, ya, low stratus ini terpecah, dia akan membentuk yang namanya cumulus humilis. Ya. Bagaimana bisa berubah? Karena zat padat yang bisa ditarik oleh gravitasi bumi akan turun dan zat yang tidak dapat ditarik oleh gravitasi bumi akan naik. Ya. Bukankah saya sudah bilang kan bahwa awan itu terdiri dari butiran-butiran cair yang kita sebut dalam bahasa humidity atau relative humidity yang saudara-saudara tadi barusan kerjakan. Ya. Di mana terjadi kondensasi, perpecahan antara di mana massa air itu turun dan massa air itu naik dan bergabung menjadi sebuah awan. Nah, jadi ketika low stratus ini terpecah, dia akan menjadi cumulus humilis. Ya kan? Nah, setelah membentuk cumulus humilis, dia akan membentuk awan-awan kecil seperti gambar ini. Ya. Nah, nanti dia akan bergabung. Ya, bergabung, dia akan gelap. Jadi dari
cumulus-cumulus ini gabung dia menjadi satu. Gampang terlihat karena kenapa? Di ujungnya terlihat kerucut. Seperti ini. Ya. Jadi kalau kau pasang di logbookmu, oh itu cumulus congestus. Yang mana yang saya sebut cumulus humilis? Cumulus humilis adalah ini. Yang kecil-kecil ini. Tetapi ketika dia sudah membentuk kerucut seperti ini, maka dia sudah masuk kepada level fase kedua. Di mana pembentukan awan itu bergabung antara cumulus humilis bergabung menjadi satu. Membentuk yang namanya cumulus congestus. Dari mana saya bisa dapat? Dari bentukan kerucut yang dia buat ini. Ya. Jadi saudara-saudara bisa melihat, ya rekan-rekan bisa melihat dari mana dia terbentuk. Oh, dia agak sedikit kerucut, condong. Ya. Atau runcing. Nah, kemudian cumulus nimbus. Nah, cumulus nimbus inilah yang kadangkala ya kawan-kawan susah membedakan di mana cumulus nimbus, di mana nimbus stratus. Ya kan? Benar tidak? Karena Oke. sama-sama hujan. Ya? Oke. Sama-sama hujan. Disebutkan bahwa cumulus nimbus itu adalah fase terakhir. Di mana golongan awan keempat yang dimaksud tadi, ya, itu dari cumulus congestus bergabung menjadi cumulus nimbus. Ya. Namun pada saat itu, awan sudah terlihat gelap. Disertai dengan yang namanya petir kilat atau guntur. Ya. Nah, ini adalah step-step yang akan saya berikan gambarannya. Ya. Bisa kalian screenshot dan di materi pun telah saya bagi. Bahwa 6 km itu jaraknya dengan 2 km jaraknya. Bentar, ada chat. Karena sedang menguruskan. Oke, Pak Andi Ansar, selamat sampai tujuan. Aris Sandi, silakan go ahead. Oke, 6.000 km, 6 km atau 6.000 meter atau 4 miles, kemudian 2.000 meter atau 2 km. Nah, kejadian cumulus nimbus itu dapat menyentuh sampai ke atas. Dapat menyentuh sampai ke atas. Sedangkan nimbus stratus dia ke wilayah yang tertentu saja. Ya. Oke. Nah, cumulus nimbus dan nimbus stratus sama-sama punya nimbus. Ya. Cuman yang satu karena cumulus, yang satu karena stratus. Stratus apa sih sebenarnya itu stratus, Pak? Stratus yang saya maksudkan adalah awan-awan kecil ini yang saya sebutkan tadi. Ya, yaitu posisi low stratus. Oke. Nah, saya maju ke arah jenis-jenis hujan. Ya. Nah, jenis-jenis hujan yang pertama itu terbentuknya sebelumnya adalah awan-awan dulu baru kabut. Jadi hujan dan kabut ini sebenarnya terdiri dari butiran-butiran air yang berukuran sedemikian kecil sehingga tidak jatuh melainkan tinggal terapung di udara. Ya. Tinggal terapung di udara. Kemudian ada hujan lembut namanya atau drizzle. Drizzle ini terdiri dari butiran air kecil berukuran cukup besar, tapi dia sudah bisa jatuh ke bawah. Karena massa jenis yang dia miliki itu sudah berat. Ya. Sehingga ketika dia jatuh itu bentuknya tidak lurus seperti ini. Jadi dia melayang-layang mengikuti angin. Ya, ini contoh drizzle. Oke. Kemudian ada yang disebut hujan merata atau rain. Ya, rain ini terdiri dari butiran-butiran cair yang berukuran cukup besar,
sehingga saat jatuh ke permukaan bumi membentuk garis lurus seperti ini. Jadi tidak ada itu hujan turun ke bawah langsung lurus begini. Tidak ada. Yang ada adalah dia mengikuti arah angin kemana arahnya. Namun yang membedakan antara rain dan drizzle adalah kalau drizzle itu tidak terarah dia jatuhnya, sedangkan rain itu membentuk garis lurus. Kemudian rain itu jatuh dari awan altostratus atau nimbus stratus. Ya, nimbus stratus yang memiliki ukuran luas atau besar sehingga hujan-hujan yang jatuh dari awan-awan tersebut meliputi daerah yang cukup luas. Jatuhnya hujan bentuknya merata. Tidak banyak yang terjadi karena tidak ada pergantian arah maupun kecepatan angin di sana. Jadi dia tetap di situ-situ saja dia. Ya. Nah, berbeda dengan hujan setempat atau showers. Nah, kalau di kamar mandi orang dengar itu shower. Ya. Jadi showers itu jatuh dari awan cumulus nimbus. Ya, yang memiliki daerah cakupan agak luas namun terbatas sehingga hujan-hujan yang jatuh hanya meliputi daerah luasannya saja. Selain itu, awan cumulus nimbus itu dapat ditandai dengan keberadaannya yang tidak tetap atau bergeser. Sehingga hujan akan ikut bergeser seiring dengan pergeseran awan tersebut. Jadi jatuhnya shower itu disertai dengan banyaknya perubahan arah dan kecepatan angin. Semakin tinggi anginnya. Sehingga di sekelilingnya sering diselingi dengan cuaca yang cerah. Ya. Nah, pertanyaan saya, manakah yang disebut rain di gambar sini? Mana yang disebut showers? Ada yang bisa jawab? Antara dua gambar yang ada di kiri kanan saya ini. Silakan. Rain yang di kiri, Cap. Di kiri, yang ini ya. Ya, Cap. Kemudian yang kanan adalah showers. Showers. Oke. Alasannya? Karena yang di kiri awan hitam diselimuti bintik-bintik hujan. Oke, namanya? Namanya CI, Apa itu CI? cumulus nimbus. Oke. Terus yang sebelah? Showers? Showers bergeser dia, Cap. Bergeser. Ya, Cap. Namanya? Namanya? Namanya Nama awannya ya? Nama awannya? Tidak apa-apa, sambil kau buka bukunya. Oke. Ilmu itu dibagi-bagi, bro. Namanya? Pertanyaan saya simpel. Ya, Ya, di gambar ini yang saya akan sampaikan nanti, pada gambar ini, di kejadian manakah terjadi hujan? Di awan manakah terjadi hujan? nimbus stratus. Nimbus 100 dan Nimbus stratus. dan Stratus. Cumulonimbus. 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 Nimbus. Jadi, Oh, sebentar. Saya screenshot dulu, bro. Oke.
Jadi cuma dua keadaan cuaca itu terjadi hujan, bro. Yang pertama adalah cumulus nimbus, yang kedua adalah nimbus stratus. Nih, cumulus nimbus. Cuma dua ini, ya. Ya, saya kembali kepada levelan awan tadi. Di sini saya gambarkan bahwa di sini dan di sini cuma terjadi hujan. Nimbus stratus dan cumulus nimbus. Cumulus nimbus. nimbus. Oke. Nah, ada satu hal yang tadi saya dijelaskan oleh saudara, siapa namanya? Saudara ketua kelas, ya. Bentar. Ada kejadian yang disampaikan oleh ketua kelas tadi bahwa yang manakah yang disebut rain, yang mana yang disebut showers, ya. Dan saya menjawab, ya, bahwa ternyata terbalik Pak Ketua. Oh iya. Terbalik. Kenapa saya bilang terbalik? Karena showers itu, kau pernah pakai shower tidak di kamar mandi? Tidak ada, Gabe. Tidak ada. Kalau ada yang pakai shower mungkin di hotel dan segala macam, kalau kau arahkan tanganmu kasih pindah ke kanan dia, ke kiri dia. Jadi dia berpindah-pindah. Betul? Betul, Gabe. Betul. Jadi Betul. dia disertakan dengan cumulus nimbus. Bagaimana saya bisa nandai bahwa dia itu adalah cumulus nimbus? Adanya petir, brother. Sedangkan pada rain itu tidak terjadi petir. Tetapi pada nimbus stratus. Clear ya? Ini saya bisa kasih lihat. Pak, clear Pak. Nah, jadi cuma dua keadaan, nimbus stratus dan cumulus nimbus. Yang membedakan apa? Kalau cumulus nimbus disertai dengan petir. Kenapa mesti ada petir? Pertanyaannya. Karena sama hujan, Pak. Karena benturan antara dingin dan panas, Pak. Betul. Jadi benturan ada yang namanya front dingin dan front panas. Nanti kalian akan dapat. Ya, Pak. Benturan antara dingin dan panas dari cumulus humilis, ya. Cumulus ini yang saya bilang, saya sebutkan. Dari cumulus humilis berubah menjadi cumulus congestus, ya. Kemudian dia menyatu, adanya front dingin dan front panas. Ya, jadi udara dingin yang turun, kemudian udara panas yang naik. Ya. Akhirnya dia membentuk apa? Petir. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, saya mengembalikan ke materi paling depan. Kalau kita melihat di sini, cumulus nimbus berarti disertai dengan petir. Iya, karena kemampuannya dapat mencapai sampai 12.000 meter ketika mereka bergabung. Sehingga hampir serasa dengan cirrus. Ya. Berbeda dengan nimbus stratus. Nimbus stratus tidak ada angin, tidak ada kecepatan. Tetapi dia tidak bergerak. Di situ-situ aja dia. Makanya disebut rain, karena dia merata. Sedangkan cumulus nimbus, karena dia mencapai sampai ke tahapannya cirrus, ketika dia tertiup angin, ikut juga dia. Makanya bergeser. Oh, hujan di daerah mungkin di Tanjung Bunga. Bergeser terus sampai ke Karbosi. Oh, berarti yang terjadi adalah cumulus nimbus. Karena dia bergeser. Terus, pertanyaan saya, ketika dia tidak ada petirnya, apakah tetap masuk cumulus nimbus? Ada yang bisa jawab? Kalau masih tetap bergerak, masih termasuk. Betul. Artinya ketika dia masih tetap bergerak, dia masih tetap disebut sebagai cumulus nimbus. Nah, inilah yang kadang-kala kawan-kawan lihat. Ketika anginnya semakin kencang, berubah dia menjadi apa?
Ada yang bisa jawab? Nimbus 100. Bukan. Tetapi dia berubah menjadi hurricane atau typhoon. Angin topang. Betul. Kenapa dia bisa? Karena udara panas dan udara dingin ketika dia bergabung dan semakin cepat, dia akan memecah cumulus nimbus ini. Dan akhirnya menciptakan satu kerucut yang kadangkala kalian lihat di laut. Orang bilang typhoon kecil atau hurricane. Ya? Oke, baik. Dari materi yang telah saya bawakan, kira-kira di antara kawan-kawan adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Karena Tidak ada. kedepannya kalian akan menghadapi yang namanya alhamdulillah semakin banyak yang ingin bergabung ya. Karena kedepannya kita akan membahas masalah front dingin dan front cuaca, ya, seperti apa. Jadi semua materi yang saya bawa ini ada keterkaitannya. Jadi dia saling berkesinambungan. Nah, mungkin di materi berikutnya, ntar saya coba lihat apa schedule saya karena saya sudah tentukan. Bentar ya. Gimana nih? Kok mau saya tidak terlihat sudah nih? Bentar. Oke. Bentar ya. Bahwa materi berikutnya kita akan bahas ke arah angin dan tekanan udara beserta alat ukurnya. Jadi udara, awan, hujan semuanya mengandung hubungan meteorologi termasuk lapisan-lapisan atmosfer. Jadi saya minta kepada kawan-kawan kalau bisa di materi saya jangan diputus. Kenapa saya bilang jangan diputus? Karena tidak komplit rasanya meteorologi yang kalian dapatkan ketika kalian ingin menuangkan ke dalam logbook kalian. Kenapa? Karena di dalam itu membahas masalah angin, hujan, dan udara beserta dengan awan-awannya pada lapisan-lapisan atmosfer yang ada di bumi kita ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan pada lecture kelima teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti materi-materi yang saya bawa. Nah, sebelum saya tutup, saya persilahkan mungkin 2 atau 3 pertanyaan dari kawan-kawan. Monggo silahkan. Ini saya buka ya. Monggo, jangan ragu-ragu. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, monggo silahkan saya beri kesempatan. Tidak ada? Pak Ketua? Tidak kayaknya, Gap. Baik. Cukup, Cap. Oke, baik. Hari ini saya cukupkan materinya. Semoga saudara-saudara semua ini merasa tetap nyaman dengan saya, ya. Sepatutnya ya, tidak henti-hentinya saya mengucapkan bahwa tetap saya adalah seorang manusia biasa, tempatnya salah, lupa maupun dosa. Jadi sekiranya mau dimaafkan, kalaupun lebih itu alhamdulillah, mungkin itu hanya sementara dan titipan dari Allah SWT. Ya, mungkin saya akhiri ya perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat ya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Saya
tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum Pak Ketua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Kip. Baik. Monggo saya izin live ya, kawan-kawan. Ya, Kip. Ya, terima kasih, Kip. Saya terima kasih.